Halo guys, balik lagi nih sama gue Randy ya kan. Jadi kita udah lumayan lama juga nih nggak ketemu, sekitar sebulan kali mungkin ya, sebulan yang lalu ya. Karena gue ada terkendala juga ya kan. Kalau kalian yang tahu, gue habis jatuh gitu kan. Jadi libur dulu bikin kontennya, nggak bikin konten dulu selama ya sekitar 2 minggu, 3 minggu kali ya bisa dibilang segituan. Oke, jadi di video kali ini gue kembali lagi nih bikin video apa ya, review kali ya, bisa dibilang review denim tapi yang udah worn out, yang udah jadi gitu, yang udah fading, udah worn out nih. Di sini di belakang gue. Nah, dari judulnya aja kalian udah pada tahu lah pastinya kan. Yang mau gue review nih bisa dibilang denim inilah impian para denim heads nggak sih, gitu kan. Jadi yang mau gue review ini yang ada di tangan gue sesuai judulnya, Ironheart 634 SR 2123 oz Ansan Forest. IH ini bisa dibilang limited pairs karena diproduksi hanya 400 piece di dunia. Karena ini special anniversary-nya Ironheart yang ke-5 tahun gitu kan, SR. Jadi diproduksinya ini kalau nggak salah tahun sekitar 2000 berapa gitu, gue lupa ya. Pokoknya di bawah 2015 2013. IH kan kalau dilihat dari story-nya sendiri kan, dia itu berdirinya itu awalnya kan 2003 ya, Ironheart. Dari brand dari Jepang yang mengusung konsepnya itu motorcycle Amerika Jepang gitulah, Jepang Amerika gitu. Yang ownernya sendiri itu ada 2. Yang pertama si Haraki-san yang dari Jepang. Terus yang dari UK itu ada si Gills ya, jadi ada 2 pendirinya itu. Terus terbagilah tuh jadi ada 2 ya kan, Ironheart Jepang sama Ironheart yang di webnya itu kalau kalian tahu, Ironheart UK. Nah, singkat dari brand itu. Nah, akhirnya pada Enif yang ke-5 dibuatlah nih celana khusus Enif-nya IH yang ini 2123 oz Ansan Forest. Cuttingannya ini straight cut. Gila, ini cuttingannya sih gede parah sih. Lo kalau yang nggak, maksudnya yang nggak demen gede banget sih, wah gila. Ini los banget cuttingannya dan roomy banget di bagian paha ya. Gue udah cobain, tapi sama gue ini kegedean banget. BTW ini gue belinya itu second hand ya, tangan kedua. Jadi kurang lebih penampakannya itu seperti ini. Udah ya sekitar dipakai sekitar setahun lebih kali ya, setahunan lah. Tuh. Kalau kita lihat dulu nih ke bagian belakangnya, yang membedakan celana ini tuh apa gitu, yang ngebuat celana ini dibilang rare tuh apanya sih gitu kan. Nah, pasti yang mencolok dari kalian gitu kan, pas pertama ngeliat IH, anjir kok Arquette kok begini gitu kan. Biasanya kan IH kan biasa gitu. Nah, ini ada kayak tambahannya lagi di sini kalau kalian lihat. Nah, ini yang membedakan gitu. Kalau Ironheart Army atau udah Ironheart apa fanboynya IH lah gitu kan, pasti tahu lah kalau ngeliat orang pakai celana ini, pasti udah tahu lah, wah ini seri langkanya IH nih gitu kan, bisa dibilang. First impression gua sih megang celana ini, meskipun udah bisa dibilang udah second ya, masih gokil banget sih ini. Dia lemes tapi teksturnya itu bener-bener tebel banget sih, bener-bener gila nih. Keras, bukan dibilang keras sih enggak ya, kayak tebel banget lah. Ini masih
bisa dibilang masih bisa di break lagi gitu, masih dihajar lagi sih, darahnya masih lumayan banyak juga. Tapi karena fadingnya udah lumayan keluar juga, udah worn out juga, ya sekitar 80% lah ini. Masih bisa lah untuk dilanjutin lagi, darahnya masih ada. Karena ini alot banget sih katanya buat dihajar, buat di break. Bener-bener alot banget dari berdasarkan pengalaman teman-teman gue juga yang pakai celana ini. Nah, gue mau kasih tahu juga nih. Kan IH itu kan yang ini yang gue bilang kan 634 SR. Sebenarnya itu fabric yang dipakai ini tuh sama Ironheart 2123 UHR kalau kalian tahu. Nanti gue taruh deh. Bahannya itu sama, fabricnya sama, Ansan Forest juga sama-sama 2123. Tapi yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu hanya arcuate-nya aja sih. Yang ini cuman dipakai karena kan ya, seperti yang gue bilang tadi, untuk memperingati spesial NFVIH yang ke-5 gitu kan. Makanya celana ini hanya diproduksi hanya 400 piece di dunia. Yoi, gokil banget. Jadi buat kalian yang ada celana ini, kalian sangat-sangat beruntung lah bisa dibilang gitu kan. Sangat-sangat istimewa, istimewa. Gila kayak martabak anjing, istimewa. Terus kalau kita lihat lagi ke bagian belakang nih, bagian letter patch. Di sini dia letter patch-nya itu kayak udah agak mengkerut gini nih, gue nggak tahu kenapa. Gue udah dari dapatnya gue seperti ini. Sayang banget jadi kayak lemes gitu. Kayaknya sih ini kerendam air panas kali ya mungkin ya. Apa kenapa gitu. Secara letter patch-nya Ironheart kan dari yang gue lihat berdasarkan pengalaman gue gitu kan, celana-celana temen gue juga letter patch-nya IH tuh bener-bener tebel banget cuy, bener-bener keras banget gitu kan. Dia pasti dengan harga segitu pasti kan juga apa namanya memperhatikan lah pasti hal-hal detail-detail yang kelihatan seperti letter patch ini gitu kan. Ini gue nggak tahu nih kenapa bisa sampai begini. Mungkin ya pemakai sebelumnya yang ini kali ya, yang gokil ya. Terus kalau kita lanjut lagi seperti biasa, di sininya dia ada signature-nya IH nih. Ada lambang W-nya di sini. Melambang artinya itu work INC. Terus kalau kita lihat ke bagian depan seperti biasa sih, detailing biasa. Di sini ada coin pocketnya. Terus ada rivetnya juga bertuliskan work-ins. Nih, lambangkan ini work-ins namanya. Sebenarnya gue pribadi sih suka banget ya sama brand IH ini. Kenapa? Karena menurut gue dia itu memberikan konsep-konsep yang keren sih kalau gue bilang. Dia kan temanya itu kan motorcycle spesialis ya. Gue pernah ada diceritain juga sama teman gue, sharing aja nih kita. Jadi dia pakai IH yang 18 oz apa 21 gitu, gue lupa. Dia itu ngomong-ngomong anak motoran juga, dia pakai Harley. Dia pakai IH itu katanya ditempelin ke mesinnya. Kalau kalian tahu kan namanya motor Harley gitu kan, pasti kan mesinnya di samping kaki kan. Dia tempelin begitu. Katanya tuh nggak kenapa-napa, cuman anget doang. Nah berarti kan bisa dibilang bener-bener gokil lah. Si IH juga berani mengklaim brandnya itu motorcycle spesialis gitu kan. Emang bener gitu kan, motorcycle spesialis diperuntukkan untuk anak-anak motoran gitu kan. Keren sih. Terus yang gue suka lagi tuh, IH tuh setiap bikin artikel misalkan nih denim yang 25 oz yang XHS, dia itu ngasih cuttingannya itu ada banyak. Ada slim tapered cut, super slim cut, ada straight cut, slim straight gitu. Kalau kalian tahu itu yang 555, 666, 634, 777, 888, semuanya itu cuttingannya itu lengkap IH ya. Jadi buat kalian yang mau yang misalkan mau fabric 25 oz nih, tapi cuttingannya misalkan ada yang mau
super slim gitu kan, ada yang mau slim straight. Nah kalau di IH itu ada semua. Nah itu sih yang gue suka gitu dari brand tersebut gitu. Terus lagi dia itu barang apa namanya, artikelnya itu apa ya, kalau gue bilang tuh kayak bener-bener detailingnya tuh diperhatikan gitu. Kayak jaket nih, temen gue kan ada gitu kan jaket. Kalau menurut gue pribadi sih gue demen banget ya dari segi bahannya, dari segi fabric, terus sama segi cuttingannya itu. Nah itu menurut gue ya, dan buat gue pribadi itu pas banget sih. Itu yang ngebuat gue jatuh cinta sama IH sih di situnya sih. Kalau kalian follow IG gue pasti kalian tahu yang gue pakai jaket IH yang warna coklat. Nah itu punya temen gue sebenarnya. Itu dark canvas sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa pas aja gitu, pas gue pakai, gila, kayaknya tuh beda aja gitu. Mungkin buat sebagian beberapa orang IH ya biasa aja lah, tapi kan mungkin buat sebagian orang juga, wah gila nih brand keren banget gitu. Kan selera orang beda-beda, jadi ya kalau bisa diiniin lah gitu kan. Ya namanya orang kan mungkin beda-beda ya perspektifnya. Ada yang mungkin nganggap brand IH ini tuh biasa aja lah, pasaran gitu, banyak orang yang make. Tapi kan mungkin buat sebagian orang berharga gitu kan, wah banget ya. Kalau bisa kita saling ngehargain aja lah gitu loh maksud gua. Terus lagi yang ngebuat IH ini menurut gua, terus selanjutnya nih yang ngebuat gua demen banget sama IH itu, dia itu kayak sepenglihatan gua ya, kayaknya tuh barangnya itu sangat susah diiniin sih, di KW-in gitu loh. Kalau menurut gua, nggak tahu kalau menurut kalian. Karena tuh kalau IH yang KW itu, kalau gua tahu banget ngebedainnya gitu. Kelihatan lah, kasarnya tuh apa ya, dari back pocketnya, dari letter patch-nya, itu tuh kalau yang KW itu kelihatan. Jadi nggak gampang menurut gua duplikat IH yang asli gitu. Jadi kan mungkin buat brand-brand lain kan ada tuh, wah nih di KW-nya gampang banget, nyaru banget gitu kan, mirip banget. Tapi kalau brand IH ini enggak sih menurut gua, nggak gampang buat di duplikat gitu, di KW-in. Karena kalau yang bener-bener ngerti pasti bakalan tahu banget gitu, bakalan kelihatan banget kalau itu KW gitu kan. Terus kalau kita lanjut ke bagian depan nih, kita lihat bagian dalamnya. Dia detailing-detailingnya juga sebenarnya sih biasa aja sih, kayak brand-brand lain normal lah, nggak ada yang gimana gitu. Dia selvedge fly-nya ini di dalam berwarna merah. Terus di dalamnya ini di pocket lining itu ada keterangan dari celana ini. Made in Japan 2123 oz, genuine quality, extra heavy raw denim, selvedge. Cotton 100%, shrink to fit. Oke, shrink to fit yaitu artinya unsunforized. Jadi sebelum kalian pakai, banyak banget ini yang masih nanya-nanya gitu kan. Jadi unsunforized itu apaan sih? Unsunforized itu tuh denim yang belum mengalami proses sunforizing gitu. Jadi bahan masih bener-bener mentah banget, masih bener-bener pokoknya belum diapa-apain dah tuh bahan gitu kan. Jadi belum mengalami proses yang lebih lanjut. Maksudnya proses yang lebih lanjut tuh apa sih? Ya kayak dicuci lagi mungkin, atau ya gitulah, penyusutan gitu kan. Nah itu belum mengalami proses itu kalau denim unsunforized. Dan cenderung teksturnya itu lebih kaku, lebih hairy, dan lebih kasar lah bisa dibilangnya gitu. Jadi kalian harus nge-in-sock dulu atau nge-initial shocking celananya itu, biar bener-bener shrink to fit, biar nyusut gitu, biar pas kalian pakai itu ngepas. Dan banyak juga yang bertanya, apakah kalau mau beli denim unsunforized harus upsize? Enggak juga. Kenapa? Karena seperti brand IH ini, dia ini sizingnya itu udah dinaikin dari sananya. Jadi ini kan size 36 ya. Size 36 ini waist-nya itu kalau nggak salah udah jadi 37 apa. Jadi ketika lo pakai, lo in-sock,
dia tuh akan ngepas gitu. Jadi kalau dibilang ya nggak usah ini sih, nggak usah upsize lah. Paling bener ya kalian lihat size cardnya dulu. For your information aja, kalau kalian mau beli IH itu sizingnya kalau gue bilang cukup tricky ya, karena dia setiap artikel itu beda-beda. Berdasarkan pengalaman temen gue juga, karena temen gue bisa dibilang Ironheart Army, jadi dia ada banyak nih, kalau kalian tahu nih IG-nya. Dia itu IH-nya itu ya kayaknya hampir semua artikel ada, gila ya. Dari 555, 666, 777, 634 gitu kan. Dia ada semua, dan katanya itu beda-beda. Dan nggak cuman celana doang sih, dari kaos, dari flanel, dari work shirt. Nah itu beda semua. Jadi kalian harus bener-bener nge-compare size cardnya itu sama badan kalian. Kayak contohnya aja yang artikel 666 sama artikel 555 itu beda. Jadi misalkan kalau di 666 dia pakai 30, di 555 dia bisa pakai 29 gitu. Jadi cenderung lebih beda-beda lah bisa dibilang. Kayak gue mau ngasih tahu kayak gitu aja sih untuk sizing ya. Itu yang ngebuat agak ribet juga sih kalau orang mau beli langsung DWP, gimana ya, bingung juga. Kalau di Indo sih kalian bisa ngambil di Limbro gitu kan, atau enggak di Denim House, atau di Redwing J3 itu juga ada kadang-kadang IH. Kalian boleh cek di situ juga. Untuk harga ini tuh retailnya IH ini sebesar 5.450.000 ya kalau dirupiahin. Cukup lumayan ya buat celana doang. Mungkin buat sebagian orang, apa nih beli celana doang sampai 5 juta gitu kan, nggak masuk akal ya. Mungkin buat sebagian orang juga murah lah celana kayak gitu kan. Ya balik lagi, pandangan orang kan berbeda-beda gitu kan. Nah kita harus ngehargainnya lah gitu. Oke, paling gitu aja kali ya. Terus di ininya nih, buttonnya dia di sini ada 4 button, dan yang paling atasnya ini dia ada embossan Ironheart Works Ins. Gila, kece sih ini. WKS tuh. Terus yang di bawahnya ini sih saya polos. Oke, paling begitu aja sih review. Ya dibilang review juga bukan, ya bacotan gue lah bisa dibilang gitu kan. Sharing bacot gue lah gitu. Oke, paling gitu aja sih ya pembahasan gue kali ini. Sebenarnya nggak ada pembahasan sih, ini cuman ngoceh gue aja nggak jelas gitu kan. Gue pengen ini aja, emang pengen ngebahas celana ini aja gitu kan, karena menurut gue celana ini bisa dibilang celana impian gue, dream denim gue ini, anjay gila. Oke, paling gitu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga, follow juga Instagram gue jangan lupa. Oke, nih di bawah sini. Oke, gitu aja paling. See you on the next video. Bye bye.